Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian Pancasila sebagai filsafat. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ardian Arifin, NPM 18121102. Materi yang pertama, pengertian filsafat. Secara etimologi, kata falsafah berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, filos, filin, yang artinya cinta, dan sofia yang berarti kebijakan. Jadi, filsafat artinya cinta dan kebijakan atau hakikat kebenaran. Berfilsafat berarti berpikir secara dalam-dalamnya atau merenung terhadap sesuatu secara metodik, sistematis, dan menyeluruh dan universal untuk mencari hakikat sesuatu. Filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan penanganan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara bagi bangsa Indonesia dimanapun mereka berada. Sebelum seseorang bersikap atau berbuat, terlebih dahulu ia akan berpikir tentang perbuatan mana yang akan dilakukan. Hasil pemikirannya merupakan suatu putusan, dan putusan ini disebut. Saya Prihani Dwi Anggraini, NPM 2012110020. Selanjutnya materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Sistem filsafat mengajarkan tentang sumber dan hakikat realitas dan filsafat hidup dan tata nilai atau etika. Dan sebaliknya, filsafat yang mengajarkan hanya sebagian kehidupan atau sektoral fragmentaris tak dapat disebut filsafat, melainkan hanya ajaran filosofis seorang ahli filsafat. Selanjutnya materi tentang aliran-aliran filsafat. Ada aliran materialisme, yaitu mengajarkan bahwa hakikat realitas kesemestaan termasuk makhluk hidup, manusia ialah materi. Lalu ada aliran idealisme atau spiritualisme. Aliran ini mengajarkan bahwa ide atau spirit manusia yang menentukan hidup dan pengertian manusia. Selanjutnya ada aliran realisme. Aliran realisme mengajarkan bahwa kedua aliran di atas, materialisme dan idealisme yang bertentangan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang nilai-nilai Pancasila berwujud dan bersifat filsafat. Jadi, pendekatan filsafat Pancasila adalah ilmu pengetahuan yang mendalam tentang Pancasila. Untuk mendapatkan pengertian yang mendalam, kita harus mengetahui sila-sila Pancasila tersebut, dan setiap sila-sila kita cari pula intinya. Oke, jadi selanjutnya itu yaitu Pancasila sebagai filsafat. Filsafat sebagai metode menunjukkan cara berpikir dan cara mengadakan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat menjabarkan satu ideologi Pancasila. Sedangkan Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadikan substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Jadi dalam Pancasila terdiri dari dua aspek. Yang pertama, aspek ontologi. Aspek ontologi menurut Runes adalah teori tentang adanya, keberadaan, atau eksistensi. Sedangkan menurut Aristoteles sebagai filsafat pertama, ontologi adalah ilmu menyelidiki hakikat sesuatu dan disamakan artinya metafisika. Jadi ontologi adalah bidang menyelidiki makna yang ada, ekstensi dan keberadaannya. Sumber ada, jenis ada, dan hakikatnya ada, termasuk ada alam, manusia, metafisika, dan kesemestaan. Dan selanjutnya yaitu aspek aksiologi. Aksiologi menurut Runes berasal dari istilah Yunani yang aksios yang berarti nilai, manfaat, pikiran, atau ilmu. Lalu dalam pengertian yang modern disamakan dengan teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik, bidang yang menyelidiki hakikat nilai, kriteria, kedudukan, metafisika, suatu nilai. Kajian aksiologi filsafat Pancasila pada hakikat membahas tentang nilai, praksis, atau manfaat suatu pengetahuan tentang Pancasila. Contohnya adalah pembunuhan. Pembunuhan dibedakan menjadi dua, yaitu pembunuhan berencana dan pembunuhan tidak berencana. Misalnya pembunuhan berencana adalah pelaku sudah merencanakan sejak lama dan sudah menyiapkan segala suatu hal untuk menghabisi nyawa orang lain.
Dan untuk pembunuhan tidak berencana atau tidak terduga adalah perbuatan yang tidak disengaja dilakukan oleh orang lain tersebut, misalnya terjadi suatu kecelakaan. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan senjata tajam, senjata api, atau bahan peledak seperti menggunakan bom. Pembunuhan juga termasuk melanggar beberapa sila seperti pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Juga pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta melanggar sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.